Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Pak Rozak di sini. Pada kesempatan kali ini Pak Rozak ingin memberikan materi kepada kalian tentang pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Gitu ya. Dan pada materi kali ini temanya adalah tentang struktur organisasi bengkel sepeda motor. Oke, langsung saja check this out. Nah, yang pertama adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Itu adalah yang pertama 3.1 itu memahami struktur organisasi bengkel otomotif. Dan juga 4.1 itu adalah membuat struktur organisasi bengkel otomotif. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah yang pertama, setelah mempelajari bab ini, kalian itu mampu satu, memahami pengertian struktur organisasi bengkel sepeda motor. Yang kedua adalah menyebutkan jenis struktur organisasi bengkel. Yang ketiga, menyebutkan tugas dan tanggung jawab struktur organisasi bengkel. Serta 4, membuat struktur organisasi bengkel versi kalian sendiri. Jadi nanti di tugasnya nanti, salah satu soalnya nanti Pak Rozak meminta kalian berandai-andai itu menjadi seorang owner ataupun pemilik sebuah bengkel, dan kalian hendak mendirikan bengkel lalu harus membuat struktur organisasinya bagaimana. Oke, tanpa banyak menunggu waktu, marilah kita langsung menuju ke materinya. Pertama kita ke peta konsepnya. Jadi untuk tema struktur organisasi bengkel sepeda motor ini nanti materinya akan kita bagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian struktur bengkel otomotif. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang jenisnya. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing dari masing-masing personal di dalam organisasi tersebut, gitu ya. Oke, kita yang ke pertama, yaitu pengertian struktur organisasi bengkel otomotif. Struktur dalam Kamus Bahasa Indonesia itu memiliki makna banyak. Salah satunya seperti ini. Yang pertama, cara sesuatu disusun atau dibangun, gitu ya. Itu arti struktur. Arti berikutnya di dalam kamus KBBI, gitu ya, susunan atau bangunan. Bisa juga berarti disusun dengan pola tertentu. Bisa juga berarti pengaturan unsur atau bagian suatu benda. Nah, bisa juga berarti ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Nah, dari makna-makna harfiah yang kita bisa ambil dari KBBI, bisa kita simpulkan bahwa pengertian struktur organisasi bengkel otomotif itu adalah pengaturan ataupun penempatan personil yang ada di dalam bengkel yang dibuat pada bengkel otomotif guna melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaan masing-masing, gitu ya. Maksudnya seperti ini. Jadi misalnya aja kita adalah owner sebuah bengkel otomotif, tentunya kan kita memiliki banyak personil pegawai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada yang menjadi mekanik, ada yang menjadi tukang sapu, ada yang menjadi tukang cuci motor maksudnya, bukan cuci piring, ada yang jadi kasir, ada yang bagian di gudang mengurusi spare part. Nah, masing-masing personal ini itu perlu disusun dalam suatu organisasi, diberikan job desk masing-masing, diberikan rincian tugas masing-masing, diberikan tugas masing-masing. Seperti itu. Agar apa? Agar kalau itu tersusun nanti agar bengkel otomotif yang dikelola itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu ya. Jadi maksud ataupun pengertian daripada struktur organisasi itu adalah seperti itu. Nah, sekarang kita ke jenis-jenisnya. Di sini secara umum ada 6 jenis struktur organisasi bengkel. Jadi nanti kalian bisa mempelajari semuanya, dan yang namanya struktur organisasi itu tidak saklek hanya pada satu jenis struktur, gitu ya. Nanti kalian bisa menerapkan beberapa jenis
eh, beberapa jenis struktur organisasi ini sesuai dengan kondisi bengkel yang nanti kalian akan ciptakan. Nah, gitu ya. Barangkali suatu saat nanti kalian menjadi pemilik sebuah bengkel, ingin mendirikan sebuah bengkel gitu ya. Nah, mau menyusun sebuah organisasinya. Nah, ini kalian bisa kembali lagi ke melihat membaca-baca materi ini seperti itu ya. Jenisnya ada banyak. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, struktur organisasi fungsional. Nah, struktur organisasi fungsional itu sering digunakan berdasarkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, gitu ya. Maksudnya adalah tiap orang itu kan ada yang memiliki kemampuan teknik bagus, ada yang memiliki kemampuan teorinya yang bagus, gitu ya. Ada yang pinter ngitung, ada yang pinter ngomong, seperti itu ya. Namanya orang kan punya keahlian yang berbeda-beda. Ada yang pintar mengatur orang, ada yang ketika orang itu berucap, orang-orang maka akan mengikutinya. Nah, sesuai kemampuan itu, maka nanti mereka akan dipisahkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti contohnya di dalam bagian yang bisa kalian lihat, itu di situ ada pimpinan yang paling atas, gitu ya. Lalu di bawah ada personalia. Personalia itu berarti bagian yang mengurusi tentang kepegawaian dan ketenagaan daripada bengkel tersebut. Ada juga yang ngurusi bagian teknik, gitu ya, karena dia ahlinya teknik, gitu ya. Terus ada yang ahlinya ngitung-ngitung, dikasih di bagian keuangan, gitu ya. Nah, jadi itu apa namanya? Lah nanti orang-orang yang ahli itu nanti akan membawahi anak buah atau karyawan. Seperti itu. Biasanya yang anak buah atau karyawan itu yang tipe-tipe orang yang kalau disuruh untuk mengkonsep sesuatu itu kurang, tapi kalau dia suruh bekerja itu bisa. Jadi dia model-model orangnya itu model-model pekerja yang bisa bekerja kalau dikasih instruksi. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau yang tadi yang atas kayak keuangan, personalia, teknik itu orang yang ahli di bidangnya. Seperti tadi karena dia dipisahkan atau ditempatkan berdasarkan fungsinya atau berdasarkan kemampuan yang ia miliki. Yang ahli di bidang keuangan, hitung-hitungan dimasukkan ke dalam keuangan. Yang ahli di bidang mengorganisasi karyawan dan anak buah dimasukkan ke dalam personalia. Yang ahli di bidang keteknikan gitu ya, yang ahli di bidang otak-atik sebuah barang, utility, maintenance and repair dimasukkan ke dalam bagian teknik. Itu penjelasan mengenai struktur organisasi yang pertama, yaitu struktur organisasi fungsional, gitu ya. Nah, yang kedua, struktur organisasi divisional. Nah, struktur organisasi divisional dikelompokkan berdasarkan kesamaan baik layanan, pasar, produk, maupun fisik geografis. Struktur organisasi ini biasanya lebih tinggi sehingga sering digunakan perusahaan menengah ke atas. Struktur ini memetakan tiap bawahan yang mempunyai tanggung jawab dan wilayahnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, jadi untuk struktur organisasi ini memang biasanya bagannya itu sangat luas sekali. Jadi percabangan daripada struktur organisasi itu banyak, gitu ya. Misalnya saja, contohnya di bagian yang samping, yang paling atas sendiri ada pimpinan. Nah, di bawahnya pimpinan itu nanti mereka memiliki wakil pimpinan, dan wakil pimpinannya nggak hanya satu. Ada wakil pimpinan pertama misalnya aja mengurusi bagian keteknikan, wakil pimpinan kedua mengurusi bagian humas, wakil pimpinan ketiga memimpin bagian yang personalia dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing wakil pimpinan ini juga nanti akan membawahi bidang tertentu. Nah, di bawahnya lagi, gitu ya, nanti juga akan punya bawahan lagi, per bagian-bagian lagi, gitu ya. Misalnya aja yang teknik, gitu ya, ada yang bagian maintenance, ada yang bagian repair saja, ada yang bagian pengadaan barangnya, ada yang bagian utility-nya, dan masing-masing bagian yang di bawahnya wakil tadi, yang di bawahnya bagian tadi itu juga nanti dikepalai oleh kepala, namanya kabak biasanya, kepala bagian. Di bawahnya bagian itu ada lagi namanya seksi. Di bawahnya bagian nanti ada lagi yang namanya seksi. Biasanya dikepalai oleh kepala seksi. Jadi seperti itu ya. Pimpinan, bawahnya ada wakil pimpinan,
bawahnya nanti ada bagian-bagian yang dikepalai oleh kabak, di bawahnya lagi nanti ada seksi, dikepalai oleh kasih, dan di bawahnya lagi nanti juga masih ada banyak lagi. Kenapa percabangannya banyak? Yang divisional ini, makanya seperti yang tadi Pak Roza katakan, makanya untuk yang struktur organisasi divisional ini itu banyak dipakai untuk organisasi ataupun perusahaan-perusahaan yang besar, ataupun perusahaan-perusahaan yang ukurannya itu menengah ke atas. Dan juga selain untuk perusahaan, ini untuk pengetahuan kalian, untuk struktur organisasi divisional ini itu juga biasanya sering dipakai di kedinasan atau di kantor-kantor dinas, gitu ya. Kalian bisa melihat mungkin di sistem pemerintahan di negara kita, misal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di Dinas Pariwisata, di Dinas Komunikasi dan Informasi dan seterusnya, itu kebanyakan memakai struktur organisasi jenis ini. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu ke struktur organisasi lini yang ketiga. Struktur ini menghubungkan secara langsung dengan atasan. Nah, lini ini cocok untuk organisasi-organisasi yang kecil. Misalnya aja contohnya RT, gitu ya. Terus misalnya aja kalau kalian punya usaha warung makan, terus atau mungkin perbengkelan yang masih kecil-kecilan, gitu ya, yang bengkel-bengkel pinggir jalan. Terus atau mungkin usaha-usaha kecil yang lainnya. Intinya struktur ini cocok untuk jenis usaha-usaha yang kecil, gitu ya. Nah, keuntungannya adalah dikarenakan tadi hubungannya itu dengan atasan itu langsung, karena percabangannya itu sangat sedikit, gitu ya. Keuntungannya adalah dapat langsung bertanggung jawab pada atasan. Jadi kalau ada apa-apa lebih enak, tidak perlu melewati hierarki yang terlalu jauh, gitu ya. Nah, adapun kelemahannya memang, gitu ya, adalah biasanya bergantung pada salah seorang saja, gitu ya. Kenapa kok bisa bergantung? Karena kan tadi personilnya sedikit. Nah, biasanya kalau personilnya dikit, satu tidak berangkat, ya sudah. Biasanya itu akan mengganggu stabilitas daripada pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, gitu ya. Nah, ini contoh bagiannya untuk struktur organisasi lini adalah pimpinan misalnya, terus di bawahnya kita bagi menjadi satu yang ngurusi duit, satu yang ngurusi pelaksanaan, gitu ya. Nah, misalnya aja kita anggap aja di warung makan, gitu ya. Misal yang punya Pak Kaji, gitu ya. Nah, Pak Kaji punya warung. Nah, dia menunjuk 2 orang. Satu suruh jadi ngitungin pembukuan, satunya disuruh jadi pelaksana. Pelaksana itu berarti nanti yang ngatur, misalnya aja yang kalau ada yang mau beli itu yang ngambilin makan. Terus nanti yang mengantarkan makanan ke meja. Terus kalau orangnya pergi ngambilin piring yang sudah selesai makan tadi untuk dibawa ke tempat cuci piring. Nah, seperti itu. Itu bagian-bagian pelaksana. Kalau bagian yang untuk hitung-hitungan, ada yang cukup 1 orang saja itu jadi kasir ya sekaligus ngurusi pembukuan. Ada juga yang dibagi lagi di bagian keuangan, ada yang bertanggung jawab ngurusi pembukuan, tapi juga mungkin punya bawahan lagi, biasanya kasir. Seperti itu ya. Organisasinya sangat simpel, sederhana, ringkes, gitu ya. Makanya tadi keuntungannya adalah untuk koordinasi, untuk pertanggungjawaban itu mudah. Nah, seperti itu. Karena misalnya aja ada pegawai yang malas, gitu ya. Ada yang tukang cuci piringnya malas, atau mungkin untuk mengantar makanannya itu lambat, atau mungkin pelayanannya kurang bagus. Itu tidak perlu pasti saya yakin bosnya langsung akan turun tangan, gitu ya, untuk untuk entah itu memberikan pengarahan, untuk memberikan bimbingan kepada pegawai, seperti itu. Jadi hierarkinya atau tingkatan divisinya itu tidak terlalu banyak, jadi tidak ribet. Nah, tapi memang kelemahannya adalah seperti tadi Pak Roza bilang, kalau salah satu tidak ada itu nanti akan kerepotan warungnya, gitu ya. Misalnya aja yang tukang dodoli, yang tukang ngambil makanan nggak datang. Nah, itu saya yakin warungnya juga akan kerepotan, karena nanti biasanya kalau warung itu ciri-cirinya kalau yang tukang ngambilin itu sudah modelnya orang terbiasa dengan itu, nanti itu juga akan membuat sugesti daripada pelanggan itu juga akan berubah. Misalnya aja yang biasa si A sudah biasa dodoli, gitu ya.
Si A-nya nggak berangkat, ganti yang dodoli B. Padahal itu makanannya sama, resepnya sama, tapi kadang pelanggan merasa rasanya kok beda. Nah, seperti itu sering seperti itu. Nah, itu contohnya untuk organisasi yang lini gitu ya. Kelebihannya tadi mudah untuk koordinasi, untuk tanggung jawabnya itu mudah untuk dikoordinasikan. Kelemahannya adalah bergantung pada salah seorang personilnya. Oke, yang selanjutnya adalah struktur organisasi, lini, dan staf. Nah, ini merupakan sebuah kombinasi dari yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan ilmu. Gitu ya. Spesifikasinya memudahkan kontrol, namun kelemahannya kurang dapat terpusat. Gitu ya. Nah, ini misalnya aja, contohnya kita lihat ataupun kita telaah bagian yang ada di samping gitu ya. Nah, sebuah organisasi dipimpin oleh pemimpin. Nah, di bawahnya itu dibagi menjadi dua, satu keuangan, satu operasional. Nah, dari operasional ini itu untuk menuju ke karyawan itu masih ada dibagi lagi menjadi ke staf-staf. Gitu ya. Nah, ini ini terlalu banyak, karena terlalu banyak staf ini makanya kan tadi untuk untuk kontrol, untuk dan sebagainya itu memang jadi susah terpusat gitu ya, karena apa, stafnya terlalu banyak gitu ya. Nah, makanya struktur organisasi ini memang tetap ada yang memakai, tapi jarang orang memakainya gitu ya. Nah, oke, lanjut sekarang. Nah, ini struktur organisasi proyek. Struktur organisasi komite atau proyek memiliki semua anggota memiliki wewenang, gitu ya. Jadi di struktur organisasi ini seluruh anggotanya itu memiliki wewenang, gitu ya. Nah, semuanya pun memiliki peran, gitu ya. Nah, cuma kelebihannya adalah karena semua yang ada di organisasi itu memiliki peran masing-masing, orangnya pintar semua, tanggung jawabnya sama semua. Itu memang enak, ibaratnya itu kalian memiliki organisasi dengan orang-orang yang ahli semua di dalamnya. Kelemahannya adalah semua orang-orang yang ada di organisasimu itu nanti akan saling menjagakan satu sama lain, terutama kalau ada masalah. Misalnya aja suatu perusahaan dengan organisasi jenisnya modelnya seperti ini tersandung sebuah masalah, maka misalnya aja terdiri dari A, B, C, D, E itunya personilnya. Si A pasti nanti akan jaga jauh ke B, si B yang melaksanakan atau yang mencari solusi, si B nanti jaga ke si C jaga ke si D jaga ke si E kembali lagi ke A. Itu nggak akan pernah selesai nanti. Karena apa? Karena organisasinya setara, linier. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada orang yang ibaratnya itu secara terpusat, satu orang yang benar-benar menjadi pusat tanggung jawab apabila organisasi tersebut memenuhi sebuah permasalahan. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah struktur organisasi matriks. Nah, ini merupakan gabungan antara fungsional dan divisional. Gitu ya. Nah, tadi yang fungsional kan struktur organisasinya dibagi berdasarkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Dan yang divisional kan dibagi berdasarkan tingkatan. Gitu ya. Nah, matriks ini itu penggabungan antara dua jenis itu tadi. Nah, yang fungsional digabungkan dengan yang divisional, digabungkan menjadi satu. Nah, tipe jenis ini yang biasanya dipakai oleh bengkel-bengkel sepeda motor yang resmi, tapi gitu ya. Misalnya aja yang Yamaha, yang Ahas, gitu ya. Tapi memang tidak semua, tapi biasanya memakai jenis yang ini, gitu ya. Jadi selain mereka memiliki tingkatan atau divisi di dalam organisasinya, tapi divisinya itu nanti juga dibagi-bagi berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Begitu ya. Oke. Untuk penjelasan mengenai yang ketiga, mengenai tugas tanggung jawab masing-masing, kita akan jelaskan di part berikutnya. Kembali lagi dengan Pak Rozak di sini. Barusan Pak Rozak minum karena haus. Dari tadi nyerocos terus gitu ya. Nah, sekarang kita masih akan membahas tentang struktur organisasi matrik.
gitu. Namun kita akan lebih spesifikkan lagi ke aplikasinya, yaitu ke apa namanya, ke bengkel sepeda motor, gitu ya. Nah, tiap bengkel atau perusahaan memang sebenarnya yang memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda memang, gitu ya. Nah, makanya nanti ini yang akan Pak Rozak jelaskan mengenai struktur organisasi bengkel ini itu tidak saklek memang sebenarnya, gitu ya. Tidak saklek. Jadi intinya ini hanya sebagai bisa kalian jadikan contoh, bisa jadikan pelajaran. Nah, siapa tahu dan Pak Rozak doakan nanti kalian jadi orang kaya, sugih, oleh warisan akeh saka bapake. Nah, kuwi warisane didol kok gawe bengkel. Gitu ya. Nah, nanti bikin bengkel, habis itu struktur organisasinya bagaimana? Kalau lupa, lihat channel YouTube SMK 7 Kendal, lihat materi Pak Rozak ini lagi. Gitu ya. Nah, contohnya yang di bagian yang di samping ini. Ini salah satu contoh, tidak harus seperti ini gitu ya. Ini salah satu contoh. Misalnya aja bengkel itu dikepalai oleh kepala bengkel. Gitu ya. Lalu di bawahnya itu ada SA atau Service Advisor, gitu ya. Nah, baru nanti di bawahnya Service Advisor itu nanti dibawahi lagi ada yang bagian spare part, ada mekaniknya, ada di bagian front desk atau kasir, ada juga office boy, dan juga ada juga nanti biasanya kalau di bengkel AS itu ada tukang cuci motor, gitu ya. Atau juga ini salah satu, atau mungkin Pak Rozak ini akan tampilkan juga lagi struktur organisasi yang lain, bisa juga menjadi contoh. Nah, kalau ini struktur organisasinya itu lebih ke atas lagi. Kalau tadi itu langsung startnya dari kepala bengkel, jadi untuk pemimpin-pemimpinnya tidak dikasih lihat, gitu ya. Nah, kalau ini struktur organisasinya lebih ke apa namanya, bukan sekedar AHAS, tapi lebih ke dealer Hondanya. Jadi lebih ke Hondanya gitu ya. Jadi kan biasanya Honda itu dibagi menjadi dua, walaupun itu satu toko, ada dealernya, ada AHAS-nya, gitu ya. Dealer itu urusannya penjualan, AHAS itu urusannya servis, gitu ya. Nah, ini struktur organisasi yang kalian lihat ini itu dua-duanya dicantumkan, gitu ya. Jadi yang paling atas adalah ownernya, biasanya sing duwe Pak Kaji, gitu ya. Nah, mesti wis munggah kaji, gitu ya. Soalnya kenapa? Lah duwe bengkel kok sugih ya mesti. Nek sugih kan mesti biasanya wis munggah kaji, gitu ya. Nah, owner itu adalah pemilik, itu tulisannya OWNER. Bacanya owner, gitu ya. Nah, owner itu artinya pemilik. Artinya adalah dia orang yang memiliki bengkelnya, gitu ya. Nah, terus di bawahnya itu ada yang namanya manajer. Namanya aja manajer. Manajer itu berarti orang yang bertugas memanage, gitu ya, ataupun memimpin ataupun mengatur, gitu ya, seluruh kegiatan yang ada di bengkel itu. Nah, tadi kan saya bilang ada dua bagian, gitu ya. Satu toko yang untuk penjualan, satu untuk yang servisnya, gitu ya. Nah, itu kan makanya dibagi dua. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau ini langsung ke bengkelnya, kalau yang dicontoh ini itu ada yang teknik, terus ada yang administrasi, dibagi dua, gitu ya. Yang teknik itu nanti akan dikebawahi lagi, nanti akan ada kepala mekanik yang membawahi mekanik, lalu ada asisten mekanik, nah baru ke cuci. Asisten mekanik ini itu biasanya gitu ya, itu anak-anak magang SMK, gitu ya. Jadi mekanik bekerja sambil dibantu oleh asisten. Terus apa namanya, biasanya asistennya itu dari siswa magang. Atau ada juga yang bengkel memang sangat besar sekali, asisten mekaniknya bukan siswa magang tapi memang benar-benar pegawai daripada perusahaan itu, gitu ya. Nah, baru nanti di percabangannya itu ada bagian yang ngurusi ke gudang, ada yang mengurusi ke parts. Barangkali nanti ada di ketika mekanik melakukan servis ternyata membutuhkan penggantian spare part, nah maka nanti di situ dia akan meminta ke bagian spare part. Terus yang ke administrasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama front desk, yang kedua kasir. Front desk itu biasanya kalau di bengkel-bengkel yang biasa kita temui itu digabung langsung dengan kasir. Tapi ada juga front desk yang dipisah dengan kasir. Kita contohkan yang di Sukorejo, itu ada Cendana Sukorejo. Itu front desk itu dipisah dengan kasir. Kalau kalian mau servis di sana, kalian pasti nanti akan
ketika motor diparkir lalu mau menuju ke bengkel, nanti akan di depan itu ada semacam meja. Kalian bisa memberikan kunci kalian dan STNK kalian di situ, lalu orangnya akan bertanya keluhannya apa, mau servis atau servis aja atau ganti oli aja tanpa servis dan seterusnya. Sambil keluhannya apa, nah itu yang dinamakan front desk, gitu ya. Nah kalau kasir pasti udah tahu ya, kalau misalnya aja kalian setelah front desk tadi menerima keluhan kalian, lalu motor kalian dikerjakan, sudah selesai, tugas kalian adalah harus bayar. Nah bayarnya itu di kasir. Nah itu ya. Nah kalau di bengkel Ahas yang Cendana Sukorejo yang paling deket aja yang kita contohkan, itu antara front desk dan kasir itu dipisah. Tapi juga ada yang front desk dan kasir dijadikan satu. Jadi ketika kamu masuk ketemunya sama mbak-mbak itu, pas bayar ya sama mbak-mbak itu juga, gitu ya. Nah intinya struktur organisasi ini tidak saklek bentuknya. Ketika nanti kalian ingin mendirikan sebuah bengkel sepeda motor, gitu ya, pastikan kalian harus melihat sumber daya yang ada, entah itu dalam segi finansial atau sumber daya manusianya, kemampuan pekerja kalian. Nah, kalau kalian sudah bisa menganalisis itu, baru kalian nanti akan menentukan jenis daripada struktur organisasi yang akan kalian gunakan ketika kalian nanti akan mendirikan ataupun kalian akan mengawali usaha bengkel sepeda motor, gitu ya. Nah untuk penjelasan lengkapnya ataupun materi lengkapnya mengenai yang Pak Rozak sampaikan ini, kalau misalnya saja ada yang kelewatan, kalian lupa mencatat, kalian bisa melihatnya di materi yang Pak Rozak cantumkan juga di web Cakra Sakti, di media pembelajaran daring Cakra Sakti, gitu ya. Oke, sekian dulu dari Pak Rozak pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Setelah ini kalian mengerjakan tugas, gitu ya. Nah, kumpulkan. Jangan lupa juga nanti ketika melaksanakan pembelajaran bareng Pak Rozak, itu kelas interaktifnya diisi. Kalau bingung tanya di kelas interaktif, masih kurang paham dengan penjelasan Pak Rozak melalui video ini, baca modulnya, gitu ya. Sekian dulu dari Pak Rozak. Apabila ada kesalahan pengucapan, Pak Rozak mohon maaf. Apabila kalian masih ada yang bingung ditanyakan dan kelas interaktifnya nanti mungkin pas pembelajaran kalian kelewatan, bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar, gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar setiap kali ada video pembelajaran baru yang diupload di channel YouTube SMK Negeri 7 Kendal, kalian akan mendapatkan pemberitahuannya, gitu ya. Oke, Pak Rozak tutup. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.